Nazwa Alia, 19 tahun, korban dugaan tindak pidana perdagangan orang di Kamboja, membuat keluarganya melapor ke Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sumatera Utara, Kamis 21 Agustus 2025. Ibu korban, Laniari Hasibuan, datang untuk meminta bantuan pemulangan jenazah anaknya ke Indonesia. Namun pihak BP3MI menjelaskan bahwa keberangkatan Nazwa tidak tercatat sebagai pekerja migran, sehingga biaya pemulangan dibebankan kepada keluarga. Nazwa Alia sudah membuat pengaduan ke kantor BP3MI Sumatera Utara terkait kematian Nazwa Alia yang saat ini sedang berada di Kamboja. Jadi kita sudah terima pengaduannya, kita akan proses. Kita akan koordinasi dengan pihak program kita ada di Kamboja dalam hal ini KBRI Phnom Penh. Nah, dari temuan BP3 ini sendiri, bagaimana status dari Nazwa ini? Ya, Nazwa berangkat ke luar negeri tanggal 29 Mei. Saat itu diiming-imingi oleh seseorang yang bernama Christopher yang merupakan kenalan dari keluarga Nazwa Alia, yaitu ibu kandungnya yang dulu bekerja di Malaysia sebagai pekerja migran. Jadi Alia ini berangkat bukan sebagai pekerja migran, walaupun dia diiming-imingi untuk bekerja di bagian pelestarian lingkungan. Nyatakan bahwa orang yang mengajak si Nazwa Alia ini adalah seorang saintis, seorang ilmuwan. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan pihak KBRI Phnom Penh dalam hal ini untuk jenazah yang akan dikebumikan di Kamboja, di Phnom Penh. KBRI akan fasilitasi dana yang mungkin tidak full, tapi akan bantu. Nah, untuk proses pemulangannya ke Indonesia itu juga kita akan berkoordinasi kembali ya. Kalau dalam hal ini perwakilan kita yang ada di Kamboja. Kalau KP2 ini, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk biaya pemulangan kita tidak ada anggaran untuk ke situ. Seperti itu. Berarti secara pribadi atau menunggu dari pihak KBRI bantuan? Iya, betul. Oke Bu, proses selanjutnya seperti apa setelah laporan ini? Saya dapat kabar bahwa pihak KBRI saat ini sedang melakukan investigasi itu terkait meninggalnya si Alia akibat overdosis karena kan dikabarkan dia mengkonsumsi obat painkiller terlalu berlebihan sehingga menyebabkan livernya bermasalah gitu. Nah, masih mereka melakukan ada investigasi terhadap peristiwa tersebut. Kasus ini bermula saat Nazwa dijanjikan pekerjaan oleh seorang pria bernama Christopher, warga negara Inggris, yang dikenal ibunya ketika bekerja di Malaysia. Nazwa berpamitan hendak mengikuti ujian kerja di sebuah bank, namun ternyata dibawa ke Thailand lalu ke Kamboja. Menurut ibunya, Christopher menjanjikan pekerjaan di bidang lingkungan hidup. Sejak saat itu, komunikasi keluarga dengan Nazwa terputus, hingga akhirnya ia diberitakan meninggal diduga overdosis obat. Tapi tiba-tiba dia sudah ada di Thailand dan pergi ke Kamboja. Di Kamboja dia ada dengan Christopher, warga negara Inggris. Christopher ini kenal saya waktu di Malaysia. Rumah dia dekat dengan tempat kerja saya. Jadi dia kadang-kadang datang ke kedai sebagai customer, pelanggan di kedai bos saya itu. Oke, Nazwa kenapa bisa kenal dengan Christopher? Waktu Pernah bertemu atau gimana? Christopher mau buka perusahaan dia katanya di Medan ini, di Indonesia. Jadi dia datang ke Medan, jumpai saya. Waktu itu dia 28 hari di Medan sisa 28 hari. Kami ada pergi ke ini juga lah, ke Tangkahan apa semua, sebab dia bergerak di dalam lingkungan hidup. Ada ini, perusahaan dia itu bergerak dalam lingkungan hidup. Jadi kita buat survei tempat apa semua untuk memulai perusahaan dia itu. Tapi sesudah itu dia bilang dia dapat negara lain untuk membuka Indonesia tak sesuai untuk dia katanya, untuk perusahaan dia itu. Oke, Nazwa kenapa bisa kenal dengan Christopher? Nazwa kenal dengan Christopher ini waktu Christopher ada di Medan ini.
sebagai anak kan dia selalu ikut saya terus dengan ibunya. Saya tak tahu mereka ada tukar nomor handphone atau apa, tapi memang anak saya ini suka buka handphone saya terus. Dia bilang Alia, anak saya ini Nazwa ini menghubungi dia waktu di Thailand. Anak saya ini bersama kawan-kawan dia sekolah, kawan-kawan sekolah yang dikenalnya dari PKL, buat grup macam studi tour itulah. Ada acara katanya, kalau mau gabung boleh datang gabung katanya. Anak saya suruh Christopher ini gabung dengan acara mereka lah. Tapi setelah itu saya tak tahu Christopher ini yang datang ke Thailand atau ada orang lain yang bawa Nazwa ini ke Kamboja. Waktu itu memang saya kasih tahu dengan Christopher, kalaupun Christopher bilang Alia ini mau cari kerja karena dia mungkin buka Will Life ini di Kamboja. Jadi mungkin anak saya ikut kerja dengan dia lah katanya. Keluarga sudah lapor polisi belum, Bu? Waktu pertama 29 malam itu saya sudah pergi lapor ke polisi terdekat. Korban, Bu, diduga overdosis Panadol tuh, Bu. Itu gimana, Bu, ceritanya, Bu? Kalau boleh tahu. Berapa banyak, Bu? Overdosis itu mereka tak kasih tahu berapa banyak Panadol itu. Tapi surat yang dari bil rumah sakit Simrip itu di situ dituliskan penyebab sakit dia tuh dispepsia. Dispepsia. Jadi sudah berlawanan ini dia. Dispepsia dengan overdosis Panadol. Berangkat BP3MI Sumatera Utara menyebut pihaknya telah menerima pengaduan keluarga dan berkoordinasi dengan KBRI di Phnom Penh. KBRI akan memfasilitasi sebagian biaya pemakaman di Kamboja. Namun untuk pemulangan jenazah ke Indonesia masih menunggu koordinasi lebih lanjut. Pihak KBRI juga tengah menginvestigasi penyebab kematian Nazwa. Sementara BP3MI mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran kerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Dari Medan, Iwan Gunadi, Orbit Digital, memberitakan.